Saya ini kebijakan yang terlambat ya, terlambat dalam arti bahwa seharusnya kebijakan ini dilakukan sejak awal COVID itu ada, paling tidak di bulan Maret April itu sudah dipersiapkan ke sana. Dengan adanya kebijakan PSBB ketat berlaku Jawa dan Bali ini, maka akan mengindikasikan bahwa pelaksanaan daripada pengendalian COVID kita terkesan gagal gitu loh. Jadi karena ini gagal, maka yang terjadi adalah COVID-nya naik secara tajam, sementara ekonomi semakin hari itu terpuruk. Nah, karena itu menurut saya memang kolaborasi yang minim antara pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat itu menyebabkan banyak hal yang dimana kemudian pembatasan-pembatasan itu tidak memberikan terlaksana dengan efektif gitu loh. Artinya tidak memberikan dampak yang signifikan bagi tujuan kita adalah memutus penyebaran COVID di Indonesia. Nah, karena itu kalau kita lihat justru malah dengan adanya kebijakan ketat ini berlaku sekarang, ini malah membingungkan karena kita selama ini sudah menerapkan namanya PSBB, ya kan, PSBB meskipun di berbagai daerah itu ada yang tidak menerapkan gitu. Tetapi kebijakan yang tertuang di dalam PP 21 kan kita menerapkan namanya pembatasan sosial berskala besar. Jadi daerah-daerah harusnya semuanya juga secara tegas menerapkan yang namanya PSBB. Tetapi ini dengan adanya pembahasan ketat berarti kan seolah-olah menjadi hal yang berbeda di publik, jadi bingung ini bagaimana Pak Esu ketat, karena apa? Dengan pengetatan yang pernah terjadi di DKI Jakarta misalnya dengan Pergub 33, ya Pergub nomor 33 di awal Maret itu, Maret, April, Mei lah kalau nggak salah, itu terjadi memang aktivitas masyarakat begitu dilarang gitu ya, dibatasi oleh berbagai dan dampaknya memang kemudian terlihat angka-angka COVID-nya tidak naik secara signifikan, tetapi pada saat libur Idul Fitri ternyata juga naik tinggi gitulah. Jadi menurut saya ini juga menjadi catatan di mana kemudian PSBB di bulan September, PSBB ketat lagi DKI Jakarta makan rem juga tidak memberikan dampak yang signifikan bagi penularan COVID. Karena itu justru masalah ekonominya menjadi makin hari makin masyarakat itu satu ya daya beli masyarakat makin turun drastis, kemudian yang kedua konsumsi rumah tangga menjadi sangat memprihatinkan, dan yang ketiga itu adalah saving tabungan masyarakat sudah habis. Apalagi untuk DKI Jakarta ini atau daerah lain juga Jabodetabek ini sudah hampir 1 tahun kita menghadapi COVID ini, di mana masyarakat MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah itu menghadapi situasi yang sangat memprihatinkan. Dan selama ini apa yang dilakukan oleh pemerintah, kebijakan berupa jaring pengaman sosial yang disebut bansos itu pun tidak mencukupi, dalam arti bahwa bagi masyarakat berpenghasilan rendah tentu ini mau tidak mau mereka beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga pembatasan ketat ini nantinya tentu kalau membayangkan yang sudah terjadi atau sudah dilakukan di Jakarta, segala aktivitas yang terkait dengan kegiatan perekonomian jadi ditutup gitu, banyak atau dilarang. Nah, ini yang menurut saya menjadi rumit karena apa? Pada akhirnya nanti tidak saja perekonomian terpuruk, tetapi yang kedua adalah banyaknya PHK, ya kan, perusahaan-perusahaan yang mau tidak mau harus melakukan rasionalisasi terhadap karyawan ataupun buruhnya. Di satu sisi juga situasinya jadi makin memburuk karena apa? Karena masyarakat sendiri kemudian mengalami kesulitan karena adanya pembatasan-pembatasan itu. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.